Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal habaibil a'izza wal ulama'il ajilla, segenap para habaib, orang tua kami yang kami hormati, sama-sama kita muliakan. Al-Habib Ali As-Saqqaf, Al-Habib Ali, Al-Habib Hud Al-Idrus, Al-Habib Alwi Al-Junaid, dan juga Al-Habib Husain Al-Junaid, dan segenap ikhwan fillah walillah habaib, masyayikh, asatidzah, matta'ana Allah bituli hayatikum syarifah wa nafa'ana bikum wa bi'ulumikum fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan semacam ini adalah merupakan satu wadah, satu sarana buat kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah mengatakan, inna mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, dia pun akan turut dicintai oleh Allah. Tapi jika kita tidak mampu menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka minimal kita menjadi orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Maka sebagaimana orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah turut dicintai oleh Allah, maka orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah pun juga akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan semacam ini yang dibahas adalah tentang manaqib biografi daripada orang-orang soleh, apalagi sekelas Al-Hubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, yang dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada nabi dari kalangan perempuan, niscaya Khadijah adalah salah satunya. Di masa hidup Sayyidah Khadijah, Rasulullah enggak butuh kepada istri siapapun. Tidak perlu kepada satupun istri. Tapi sepeninggal Sayyidah Khadijah butuh 9 istri Rasulullah. Bisa kita bayangkan bagaimana keimanan, mental, kemudian fisik dan lain sebagainya, yang itu adalah menjadi pelengkap dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-arwah junudun mujannadah. Arwah para manusia ini di zaman malakut, di masa malakut, itu ibarat bala tentara yang berkelompok-kelompok. Faman ta'arafa minha iktalaf. Maka jika dulu ketika ada di zaman malakut, satu sama lain ketika hidup di dunia dalam keadaan cocok, dalam keadaan sesuai, itu tandanya roh mereka ketika di zaman malakut pernah berjumpa. Kalau kita cocok, kalau kita merasa bahagia, sebagaimana kita dengar manaqib Sayyidah Khadijah, itu tandanya ruh kita pernah sambung dengan ruh Hubabah Khadijah. Faman tanakara minha ikhtalaf. Tapi jika kita hidup di dunia tidak cocok dengan Abu Jahal, tidak cocok dengan Fir'aun, tidak cocok dengan Abu Lahab, itu tandanya bahwa ruhnya kita tidak pernah bertemu dengan mereka, ada di zaman malakut. Boleh jadi fisik kita tidak pernah berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, tapi roh kita sudah pernah berjumpa. Boleh jadi manusia pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Hubabah Khadijah, tapi roh mereka tidak pernah dipersatukan oleh Allah, ada di zaman malakut. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, bicara tentang perjalanan hidup Hubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka hikmah yang kita ambil adalah salah satunya semuanya penuh dengan pengorbanan. Bagaimana pengorbanan Hubabah Khadijah kepada Rasulullah? Bagaimana tentang kesetiaan Hubabah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita pakai kacamata dunia, tidak kita baca sejarah beliau berdua kecuali isinya semuanya duka. Kecuali isinya semuanya duka. Kalau kita pakai kacamata dunia. Tapi kalau kita pakai kacamata akhirat, lain cerita. Mulai dari awal Hubabah Khadijah sudah siap dan merelakan hartanya untuk Rasulullah. Sepeninggal dari suami pertama Abu Hala, sepeninggal suami kedua Atik, maka Hubabah Khadijah sebagai seorang perempuan yang kaya, 2/3 daripada kekayaan Makkah adalah kepunyaan dan kepemilikan daripada Hubabah Khadijah. Maka banyak saudagar kaya, orang-orang yang terpandang ingin meminang Hubabah Khadijah, tapi semuanya ditolak. Kenapa? Karena Hubabah Khadijah ingin dinikah oleh Nabi akhir zaman. Maka beliau sepeninggal dua suami yang pertama mencari tahu, entah itu dari Waraqah bin Naufal sepupunya yang ahli kitab, mencari tahu kira-kira Nabi akhir zaman sudah lahir belum di zamanku. Kalau sudah lahir, apakah ada kemungkinan aku untuk menjadi istrinya? Maka singkat cerita, Hubabah Khadijah mendapatkan berita dari Waraqah bin Naufal bahwa Nabi akhir zaman hidup, telah lahir, dan ada kemungkinan untuk menikahinya. Sehingga Hubabah Khadijah menolak semua pinangan dan lamaran daripada laki-laki yang kaya, yang tampan, dan orang-orang tersohor semuanya. Kemudian hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, ini adalah gambaran bahwa sepatutnya buat laki-laki tidak tengok perempuan kecuali karena kesolehannya. Begitu juga sebaliknya, buat seorang perempuan tidak tengok laki-laki kecuali karena kesolehannya. Bukan perempuan lihat laki karena ketampanannya atau kekayaannya, bukan laki-laki lihat perempuan karena kecantikannya atau kekayaannya pula. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jangan bicara dunia. Karena dunia tidak menjadi penentu, tolak ukur dan barometer akan kebaikan rumah tangga kita. Seandainya laki-laki tidak cari wanita kecuali karena kesolehannya, kita berlomba-lomba cari istri, calon istri yang solehah, sebagaimana kita berlomba-lomba manusia pada umumnya cari istri yang cantik, maka niscaya perempuan akan berlomba-lomba untuk jadi perempuan yang solehah daripada dia mempersoleh diri. Cuman sayangnya laki-laki lebih cenderung menaruh hati kepada perempuan yang mempercantik diri daripada yang solehah, sehingga perempuan tak peduli, tak jadi perempuan yang solehah, yang penting cantik dulu, tak cantik tak kawin. Seandainya sebaliknya, perempuan menaruh kecenderungan hatinya kepada laki-laki yang soleh lebih daripada kecenderungan hatinya untuk mencari laki-laki yang kaya, maka niscaya laki-laki pun pasti akan berlomba-lomba dan bersaing dengan laki-laki yang lain, bukan dalam hartanya, bukan dalam hal ketampanannya, tapi kesolehannya. Tapi sayangnya realitanya, kenyataannya adalah perempuan lebih cenderung menaruh hatinya kepada laki-laki yang kaya, bukan kepada yang soleh, sehingga laki-laki bingung jadi laki-laki yang kaya, dia nggak bingung nggak jadi laki-laki yang soleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pengorbanan Hubabah Khadijah itu dimulai semenjak beliau menikah, tapi sebelum menikah pun Hubabah Khadijah sudah tahu resikonya apa. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Hubabah Khadijah tidak lebih dari 20 ekor onta. Uangnya kurang lebih 500 dirham. Tapi tahu tak bahwa mahar Hubabah Khadijah untuk menikahi Rasulullah adalah dunia yang dia miliki. Dunia. Mulai dari menikah dengan Nabi habis dunianya. Sampai diceritakan tidak wafat Hubabah Khadijah kecuali di bajunya ada 83 tambalan. Dan tidak ada permintaan terakhir Hubabah Khadijah kepada Rasulullah kecuali surbannya. Ketika ditanya untuk apa? Untuk kafan. Untuk kafan. 2/3 kekayaan Mekah miliknya
meninggal dalam keadaan tak punya apa-apa kecuali yang diminta adalah surban Rasulullah yang turun wahyu dari Jibril, dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Rasulullah dengan surban itu. Itu yang diminta. Kenapa? Bukan hanya karena barokah daripada surbannya, tapi karena Hubabah Khadijah tak ada lagi pakaian untuk menutup badannya. Sehingga yang beliau minta terakhir kali ada surban yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita kalau kepingin punya keinginan untuk rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, maka bagi yang laki-laki pastikan betul tidak kita titipkan benihnya kita kecuali kepada rahim yang baik. Begitu juga sebaliknya. Takhayyaru linutafikum fa innal irga dassas. Selektiflah kalian dari siapa dan kepada siapa kalian titipkan sperma kalian, maaf mani kalian. Karena sesungguhnya yang namanya faktor genetik itu sangat besar pengaruhnya walaupun halus, walaupun tak tampak. Macam orang tahu-tahu gemuk, tahu-tahu kurus, tak nampak. Itu dia timbang, oh ternyata tambah timbangannya. Begitu dia sakit, lepas sakit sembuh, dia timbang, tahu-tahu kurus. Tak sadar, tak terasa. Sama, faktor positif negatif dari pasangan hidup kita pun juga akan memberikan pengaruh yang signifikan. Pengaruh yang besar walaupun tak terasa. Kalau boleh saya kasih gambaran, ya. Kita nih, yang pria yang laki, kalau punya uang 1 million ringgit misal, kita mau titip kepada seseorang, pilih-pilih atau temu orang titip, pilih-pilih. Ketahuilah, maaf, benih yang ada dalam tulang sulbi Anda itu lebih mahal daripada 1 million ringgit. Kalau untuk 1 million ringgit Anda pilih-pilih, lebih penting Anda pilih untuk titipkan ini benih kepada rahim siapa. Setidaknya bagi yang sudah menikah ini untuk calon istri daripada anak laki kita. Buat yang perempuan, kalau misal ada seseorang datang kepada Anda mau meminjam uang misal 1 million ringgit, pasti Anda juga akan pilih-pilih. Tak semua orang datang kasih, semua orang datang kasih. Pasti Anda pilih-pilih. Ketahuilah, jika Anda dipinang oleh seorang laki-laki, itu artinya mereka siap untuk meminjam rahim Anda 9 bulan 10 hari dalam sekali kelahiran. 9 bulan 10 hari. Dan rahim Anda wahai kaum wanita itu lebih mahal daripada 1 million ringgit. Makanya Nabi bilang tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikah jangan sampai enggak nikah, kawin jangan sampai enggak kawin. Dan ketahuilah aku adalah nabi yang paling banyak membanggakan umatku di hadapan para nabi yang lain karena banyaknya umatku. Tapi yang dibanggakan oleh nabi bukan semua umatnya, tapi ulama dan atqiya. Yang dibanggakan sama nabi adalah ulama yang umat yang sulaha. Umat yang baik. Nabi tidak membanggakan hanya karena banyaknya, tapi karena kualitasnya. Nabi perintah kita kawin bukan hanya untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Nabi. Tapi Nabi perintah kita untuk menikah itu adalah untuk memperbanyak keturunan yang baik. Yang kalau anak kita, putra putri kita menjadi sosok yang dibanggakan oleh Nabi nanti di akhirat, maka kita pun orang tuanya, kakek nenek moyangnya pun juga akan ikut dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pengorbanan Hubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radha, siap rela kehilangan dunia beserta semua apa yang beliau miliki. Ini gambaran ingin surga, tinggalkan dunia. Kalau seandainya Hubabah Khadijah milih dunia, tak akan dapat Rasulullah. Tapi karena rela untuk meninggalkan dunia, beliau dapat Rasulullah. Kuncinya surga. Bukan kuncinya dunia lagi, kuncinya surga itu Rasulullah. Ini adalah gambaran. Ya. Surga itu ada maharnya. Maharnya surga itu adalah benci dunia. Kehilangan dunia itu berat, hadirin. Kehilangan dunia itu berat, tapi kehilangan surga itu lebih berat. Dan ketahuilah, maharnya surga itu tinggalkan dunia. Sebagaimana Hubabah Khadijah meninggalkan dunia. Untuk apa? Untuk surga. Kuncinya surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah perjalanan hidup daripada Hubabah Khadijah dengan Rasulullah. Di antaranya juga adalah pernah ketika diboikot Bani Hashim selama 2 tahun, dalam riwayat yang lain sampai 3 tahun.
tidak boleh melakukan transaksi muamalah antara Bani Hashim dengan suku-suku yang lain, kabilah-kabilah yang lain yang ada di Mekah. 2 sampai 3 tahun. Singkat cerita, Rasulullah dari kejauhan melihat Hubabah Khadijah itu makan daun. Ingat 2/3 kekayaan Mekah miliknya, makan daun bersama Rasulullah. Maka didatangi Hubabah Khadijah oleh Rasulullah, seraya Rasulullah menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Wahai Khadijah, dulu kamu siapa? Setelah menikah denganku dalam keadaan bagaimana? Kamu adalah orang yang terpandang. Setelah menikah aku, kamu dalam keadaan seperti ini. Kamu kaya, tapi sekarang kamu miskin. Bahkan makan daun, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Apa Hubabah Khadijah jawab? Ya Rasulullah, jika umurku tidak sampai kepada selesainya perjuangan dakwahmu, aku meninggal, perjuangan dakwahmu belum selesai, ketahuilah hartaku sudah habis. Tapi tulang belulangku gali dari kubur untuk menjadi jembatan jika engkau perlukan untuk melanjutkan perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Ini ucapan cinta hadirin, nggak bisa diukur dengan akal. Ini ucapan cinta yang tidak bisa diukur dengan nalar dan logik manusia. Ini ucapan yang spontanitas, tapi kalau sudah dari lubuk hati yang terdalam, menggugah akal, pikiran dan hati semua manusia. Ketika di Pinang, datang Abu Thalib kepada keluarga Khadijah. Dikatakan, wahai keluarga Khadijah, inna ibna akhi hadza Muhammad bin Abdullah, la yuzanu rajulun bihi illa rajah. Wahai keluarga Khadijah, ketahuilah bahwa keponakanku ini Muhammad bin Abdullah tidak ditimbang seorang pun laki-laki kecuali pasti Muhammad bin Abdullah akan lebih unggul. Walakin maluh gol, lakin al-mal dhillun zail wa amrun ha'il wa ariyah mustarja'ah. Tapi ketahuilah walaupun dia tidak punya apa-apa nih keponakan saya, hartanya sedikit, tapi ketahuilah harta itu ibarat bayangan yang akan hilang. Amrun ha'il, dunia itu hanya menjadi penghalang, pemberat, beban. Wa'ariyah mustarja'ah, dan dunia ini adalah ibarat barang yang dipinjamkan oleh Allah, cepat atau lambat pasti akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pinangan itu diterima dengan bahagia dan senangnya oleh keluarga daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha. Ada riwayat Hubabah Khadijah meminang Rasulullah melalui Nafisah, melalui Nafisah, sahabat daripada Hubabah Khadijah. Disindir atau dipinang dengan cara yang halus. Wahai Muhammad, kata Nafisah, ma yamna'uka anta tazawwaj. Wahai Muhammad, apa yang mencegah kamu tidak segera kawin, tidak segera menikah? Maka dikatakan, aku tak punya apa-apa. Untuk mahar aku tak punya. Adapun 20 ekor onta, kemudian 500 dirham itu adalah hadiah daripada paman-pamannya, termasuk Sayyidina Hamzah, termasuk Abu Thalib. Hadiah. Walaupun ada juga sebagian kecil daripada harta Rasulullah yang dijadikan sebagai sodak atau dijadikan sebagai mahar kepada Hubabah Khadijah. Aku gak punya apa-apa. Maka kata Nafisah, bagaimana tanggapan kamu, respon kamu jika kamu dipinang oleh seorang perempuan yang cantik, hartawan, kaya raya, dan kamu tidak dituntut untuk menanggung nafkahnya sedikit pun. Tinggal engkau iyakan saja kemauannya, selesai. Mana ada perempuan zaman sekarang seperti itu? Ada laki-laki soleh tapi tak punya apa-apa. Ada perempuan kaya, terpandang, cantik jelita. Kira-kira mau menikahi laki-laki yang soleh luar biasa, kalau perlu wali min auliyaillah, tapi tak punya apa-apa? Pasti pikirannya yang wanita, cari yang wali tapi yang kaya. Hubabah Khadijah enggak. Nafisah, pinang Muhammad untuk aku. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, Nafisah, man hiya? Siapa perempuan itu? Khadijah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku akan sampaikan pinangan ini kepada keluargaku, paman-pamanku semuanya, sampai akhirnya menikah beliau berdua. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebagaimana yang disampaikan tadi, harta Hubabah Khadijah bukan di dunia, tapi harta Hubabah Khadijah itu adalah anak cucu keturunannya yang tidak dimiliki oleh siapapun istri selain Hubabah Khadijah. Tak ada. Makanya Rasulullah bilang, wa razaqaniyallahu waladan minha, Allah berikan rezeki kepada aku anak darinya, wa mana'ani min ghairiha, yang mana Allah mencegah aku untuk punya anak dari selainnya. Amanat bi hina kafarat amanat bi hina kafara biyan nas, dia iman sebelum yang lain iman, semuanya kafir, dia sendirian yang iman. Wasaddagatni hina kadzdzaba biyan nas, dia percaya sama aku ketika manusia mendustakan ucapanku. Wa asyrakatni fi maliha hina harramaniyan nas, bahkan dia menghadiahkan semua hartanya untuk dakwahku, untuk ini agama, ketika manusia semuanya mengharamkan hartanya untuk dia, untukku. Ini adalah gambaran ketika Hubabah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha sedikit tak terima ketika Rasulullah banyak memuji Hubabah Khadijah. Sayyidah Aisyah ini kan masih muda, tidak meninggal Rasulullah kecuali Hubabah Aisyah usianya masih 18 tahun. Menikah dengan Nabi kurang lebih 9 tahun lama pernikahannya. Meninggal Rasulullah usia Aisyah masih 18 tahun. Jadi jiwa cemburunya masih ada. Ketika Rasulullah banyak memuji Hubabah Khadijah, sebagaimana ceritakan tadi, sering memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga atau teman-teman karib daripada Hubabah Khadijah, Aisyah cemburu. Dikatakan, wahai ya Rasulullah, wahai suamiku, Hubabah Khadijah sudah meninggal, yang ada aku. Maka dikatakan langsung Rasulullah bilang, oh nggak bisa, Khadijah itu adalah orang yang iman kepadaku ketika yang lain masih kafir, yakin kepadaku, percaya kepada aku ketika yang lain mendustai aku, dia memberikan hadiahnya kepadaku ketika yang lain belum memberikan apa-apa kepada aku. Pernah juga ketika Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha berjumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, karena umur mereka berdua agak berdekatan, maka Siti Aisyah jahil. Apa jahil ini ya? Tahu jahil ya? Menggoda begitu. Wahai Fatimah, ketahuilah, dari sekian banyak istri ayahmu, aku adalah yang perawan. Maaf, semuanya janda, tapi aku yang perawan. Siti Fatimah putri Khadijah, maka bingung cara jawabnya. Mau bela ibunya, ini bingung. Maka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu Aisyah bilang, dari semua istri engkau ya Rasulullah, wahai ayah, semuanya janda kecuali Aisyah. Maka kata Rasulullah, bilang sama Khadijah, bilang sama ibu Aisyah, kalau ibu Aisyah itu adalah satu-satunya istriku yang perawan, ketahuilah keperjakaanku itu milik Khadijah. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana keperjakaanku kecuali Khadijah. Lihat bagaimana pembelaannya Rasulullah di hadapan Siti Aisyah sekalipun. Di hadapan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha sekalipun. Kalau kita misal maaf punya dua istri, yang satu cemburu, mungkin kita akan mengalah. Tak akan kita bela istri yang lain. Kiamat sughra, perang dunia ketiga kan begitu. Tapi Rasulullah untuk Khadijah, oh dibela. Sekalipun Aisyah, tanpa mengurangi hormat kita kepada Siti Aisyah. Tapi ini cerita, ini realita, ini fakta. Rasulullah SAW bela kalau untuk Khadijah. Walaupun yang cemburu itu istrinya sendiri, yang paling muda, iya, yang paling cantik di antara istri yang lain dan lain sebagainya, tetap dibela oleh Rasulullah SAW. Ini kalau belum, ini baru pengorbanan Hubabah Khadijah dengan Rasulullah. Belum kita bahas romantisme. Bagaimana perjalanan hidup rumah tangga antara mereka berdua. Sebagaimana yang disampaikan tadi. Ya, ini kalau mau dibahas, mau sampai subuh, nggak cukup ini hadirin. Ini Hubabah Khadijah ini.
Yang kita kalau baca maulid itu ceritanya Nabi, nggak ada bosan-bosannya kita baca, kita ulang-ulang bagi yang ngerti artinya, yang paham maknanya, diulang. Kita tak bosan sama sekali, tak jenuh sama sekali. Ini Hubabah Khadijah itu seandainya ada Nabi, ya beliau Nabi dari kalangan wanita. Kalau hall ini ibarat maulidnya Hubabah Khadijah. Sebagaimana kita setiap hari mungkin baca maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berlebihan kalau misalkan manaqib Hubabah Khadijah dibacakan setiap saatnya. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar setiap malam 11 Hijriyah Qamariyah itu selalu membacakan rangkuman bait-bait daripada manaqib dan biografi Hubabah Khadijah. Bukan satu hal yang berlebihan sebagaimana hadrah Ummul Mukminin Hubabah Khadijah itu dibacakan setiap saatnya. Setiap saatnya sebagaimana kita setiap saat baca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak dikumpulkannya kita di malam yang mulia, di tempat yang paling mulia, di bulan yang mulia untuk memperingati sosok satu wanita yang mulia, kecuali ini ada tanda buat kita akan menjadi orang yang mulia dunia sampai ada di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang betul-betul bukan hanya memperingati haulnya Hubabah Khadijah, tapi adalah sedikit molaki atau perempuan yang meniru perangi dan sifat-sifat daripada Hubabah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, sehingga dengan begitu kita pantas dan layak untuk dikatakan mahbubal mahbub atau setidaknya muhibbal mahbub, dicintai atau mencintai daripada orang-orang soleh. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa Al-Fagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fagir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mohon untuk bacaan kasidah satu sebelum kita mengakhiri majlis. InsyaAllah kita mohon satu bacaan syair puji-pujian Sayyidah Khadijah insyaAllah oleh Ustaz Ali Zainal Abidin. نتواصل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى Alhamdulillah, majlis merakamkan penghargaan kepada semua yang hadir, terutama orang-orang tua kita yang menambahkan keberkatan majlis, Ami Hussein, Ami Hud, Ami Ali dan juga seluruh asatizah di hadapan, dan juga terima kasih kepada semua, dan semoga dengan majlis pada malam ini akan menambahkan semangat kita. Walau apa jua dugaan dan pancaroba di dalam menguruskan perihal dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetap kita kuat setelah kita mendengar kisah dan jasa dan pengorbanan yang yang telah pun disampaikan oleh guru-guru kita berkenaan dengan Sayyidah Khadijah. Moga-moga
bertambahlah keberkatan, bertambah kasih sayang, bertambah kecintaan kepada kita, kepada keluarga, kepada masyarakat dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk akhir, sebelum daripada kita mengakhiri majlis, kita mohon kepada tetamu kita, Habib Fahmi As-Sagaf yang merupakan musafir dari kejauhan. Jadi kita mohon kepada antum untuk mendoakan syifa untuk semua yang sedang sakit. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan, dan juga seluruh yang sulit dipermudahkan mudah-mudahan. Dan juga ada khusus daripada Hajah Afidah, untuk Hajah Afidah binti Haji Zainuddin yang didapati kanser, dan juga syifa untuk Aminamah binti Muhammad Batu Syah Marikat yang kini menjalani rawatan di hospital, dan juga untuk seluruh ahli-ahli keluarga kita, jiran-jiran kita yang sedang sakit. Moga dengan berkat dan doa daripada antum yang untuk memimpin bacaan doa, dan insya-Allah kita sama-sama aminkan insya-Allah. Musafir mustajab doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas adhibil libas ishfi shafi wa afi antal muafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadir saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna kulla ta'abin shadid waqfina min al-hadd wal hadid wal marad ash-shadid wal jaysh al-adid waj'al lana nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'ata'an min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'yidan min ta'yidik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al-'idham. As'aluka an takfiyana min syarri kulli syarr innaka antallahul khaliqul akbar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Fatihah. Sebelum kita mengakhiri majlis, saya juga nak menyuruh kepada semua, pertama sekali terima kasih kepada semua ahli khidmat yang telah pun menjalankan membantu kepada perjalanan majlis ini. Dan juga saya ingin mengumumkan berkenaan dengan di luar sana ada sahabat-sahabat kita yang sedang berniaga. Jadi mohon kepada sesiapa yang berkesempatan untuk bersinggah kepada mereka, moga-moga dapat memberikan kegembiraan kepada mereka. Dan juga kepada semua, ada jamuan di luar disediakan. Sebelum kita mengakhiri majlis, sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh? Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.